peta pikiran, tolong dikerjakan berdiskusi. Putri mengambil role-nya, jangan seperti itu. Nah, kerjakan, buka lembar KPD-nya, dikerjakan bersama-sama. Pertanyaan yang cocok dengan teks bacaan ini, apa yang cocok dengan teks bacaan ini, apa sebenarnya yang cocok dengan teks bacaan ini, kemudian dibuat peta mengapa, ya, kemudian kesimpulannya dibuat. Paham? Dah dibuat sekarang, buat tidak apa-apa boleh kecil atau tidak. Dibuat langsung pada perhatikan anak-anak ibu buat pada LKPD-nya langsung, jangan dibuat pada lewat jawaban yang lain. Dibuat langsung, nanti kita presentasikan. Melihat ini dibuat di sini apa, kata tanya apa, kan kita sudah belajar tentang kalimat efektif. Apa yang terjadi pada kata tanya apa ini dengan kalimat efektif. Contoh, siapa yang bisa mencontohkan kalimat apa pada kalimat efektif? Nana, coba sebutkan apa, kata apa dulu contoh. Ini teman kelompok 1 akan mencontohkannya. Apa kata tanyanya? Kirana, contoh biar teman yang lain bisa contoh. Kata tanya apa? Apa taktik yang disuruh Sudirman untuk mengalahkan tentara Sekutu Danica? Apa yang disuruh tentara? Ini contoh anak ibu, kalau perhatikan. Ini contoh dari kelompok 1, kata tanya apa? Apa yang dilakukan tentara Sudirman kepada ya? Apa yang dilakukan tentara Sudirman kepada pasukannya? Pasukan tentara Sudirman, ya. Nah, apa? Nana, ulang lagi. Apa taktik yang disuruh Sudirman untuk mengalahkan tentara? Nah, apa taktik tentara Sudirman untuk mengalahkan tentara Sekutu? Itu contohnya. Jawab, apa taktiknya, Nana? Apa taktiknya? Taktik dalam suntik kurang atau pengampunan perangkat dari Nah, kedua sisi. taktiknya adalah, taktik tentara Sudirman adalah pengampungan secara keseluruhan. Jadi musuh terkapung tidak bisa melarikan diri ke mana-mana. Ya, sekarang kerjakan anak-anak ibu dengan bersama-sama. Jangan lupa anakku gunakan kalimat efektif atau kalimat tanya. Sama-sama mengisinya. Saya kira sama-sama mengisi, kita berdiskusi. Berarti jawaban kita satu nanti, ya. Jawaban kita sama nanti bersatu. Jadi baca bacaan ini dengan baik dan pahami isi bacaan tersebut. Gunakan kalimat efektif dan kata-kata baku dalam menjawab pertanyaan KPD tersebut. Tetap jaga kekompakan anak-anak ibu dalam berdiskusi. Tetap jaga anak-anak ibu, tolong
perhatikan temannya buat, tolong berdiskusi apa yang akan jawabannya. Terjaga. Iya, tanya sama temannya apa yang cocok pertanyaannya untuk ini, apa yang cocok jawabannya untuk pertanyaan ini. Kemarin kita kan sudah belajar tentang pertanyaan. Ini kan kita sudah belajar kemarin ini untuk yang sekian kalinya. Dari awal tema sampai sekarang kita sudah belajar bagaimana menggunakan kata tanya tersebut pada kalimat efektif. Buat seperti itu. Ini kan bukan yang pertama sekali, sudah banyak kata tanya yang kita gunakan, sudah banyak kalimat yang pakat dengan teks bacaan yang berbeda-beda. Belum berdiskusi bersama-sama. Nah, dibuat ya. Dibaca teks bacaannya secara seksama. Jangan di depannya yang biar bisa temannya membaca. Baca bersama-sama, kasih solusi sama temannya. Ini pertanyaannya yang bagus ini ya, buat kesimpulannya. Berdiskusi. Nah, tanyakan sama temannya apa yang cocok dengan kata mana lagi? Mengapa? Apa yang cocok dengan kata-kata mengapa? Mengapa terjadi perang di Ambrawa? Bisa jadi pertanyaannya. Kapan? Menanyakan apa? Waktu. Kapan terjadinya perang di Ambrawa? Tidak boleh seperti itu. Bisa jadi kapan terjadinya perang di Ambrawa, bisa kata kapan. Apalagi yang mungkin bisa lihat ya teks bacaannya. Jangan membicarakan ya hal-hal lain selain pelajaran kita. Jangan membicarakan hal-hal lain selain pelajaran kita. Sudah dibaca anak ibu pertempuran di Ambrawa, ini nama kita sudah tertulis di sini, jadi jangan tidak berdiskusi. Sudah dibaca ya berdua, sudah sama jawabannya. Jadi satu kelompok itu jawabannya harus sama. Kenapa? Karena kita berdiskusi. Coba lihat jawabannya. Ada tuh. Setuju tidak dengan jawaban yang diberikan teman? Nah, sekarang berdua berdiskusi. Setuju tidak jawabannya? Nah, kalau sudah, mengapa lagi? Mengapa terjadi? Apalagi yang cocok pertanyaannya mengapa? Nah, mengapa itu datang ke Ambrawa? Bisa jadi seperti itu, bisa. Mengapa terjadi perang di Ambrawa? Mengapa sekutu datang ke Ambrawa? Bisa jadi seperti itu pertanyaannya? Bisa. Bagaimana tentara Sudirman mengalahkan sekutu? Bisa pertanyaannya seperti itu? Bisa. Bagaimana? Banyak pertanyaan. Bagaimana? Gimana? Jangan
Sudah? Sudah ada yang menjawab. Jangan lupa membuat kesimpulan dari LKPD kita, anak ibu. Jangan lupa membuat kesimpulannya di bawah. Pertanyaannya cukup singkat saja. Pertanyaan dibuat cukup singkat. Itu juga pelajaran yang sudah kita lalui secara bersama-sama. Sudah selesai kelompok 4? Belum. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah? Belum? Kerjakan cepat ya. Kedua sudah selesai? Belum. Kelompok 1? Ada pertanyaan? Ada kesulitan dalam membuat LKPD? Kelompok 1 saja dibuat ya. Ada kesulitan dalam membuat LKPD, silakan tanyakan sama ibu. Jika ada kesulitan, ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan kepada ibu. Pertanyaan yang dibuat sesuai dengan teks bacaan kita, jangan gali dari teks bacaan. Itu pertanyaan yang sudah sering kita tanyakan. Kalau ibu lihat di kelompok 1 sudah mulai hampir selesai. Kelompok 2 bagaimana? Sudah hampir selesai juga pertanyaannya. Jangan lupa buat kesimpulan. Kalau komentar dari kelompok lain itu nanti dibuat, karena nanti kita akan mendengarkan komentar dari kelompok lain. Kelompok 3 bagaimana? Sudah sampai di mana pekerjaannya? Dah, kerjakan aja. Apa yang teringat di kepala kita itu saja yang tulis.
Apa yang teringat di kepala kita? Buat saja apa yang teringat, itu yang akan kita tulis. Salah tidak apa-apa, itu tidak akan memberatkan. Kalau kita berdiskusi tentu ada yang dibicarakan, tanya sama temannya apa jawabannya nomor 1, apa jawabannya nomor 2, kemudian kesimpulannya apa kemungkinan kesimpulan yang akan kita buat. Tetap semangat anak-anak ibu dalam mengerjakan. Anak-anak ibu pasti bisa. Yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah saya bisa mengerjakannya. Bukan karena saya tidak bisa, tapi saya bisa mengerjakannya. Salah betulnya nanti kita pikirkan. Yang penting anak-anak ibu bersemangat mengerjakan latihannya, LKPD-nya dengan semangat, tekun, tidak menyerah. Baik, anak-anak itu bisa, pasti bisa bersemangat walaupun hari sudah mulai siang tidak apa-apa. Tadi kan udah belanja, udah jajan, buat semangat sudah diisi kembali, sudah dicas. Kalau HP sudah dicas, dia bunyinya keras tadi kan? Ya, semangat. Kalau HP sudah dicas, laptop sudah dicas, pasti terang, keras suaranya. Musiknya pun terang. Nah. Seperti itu pula semangat anak-anak itu harus kuat, harus semangat 45 sesuai dengan teks bacaan kita tentang perjuangan. Kita sekarang berjuang untuk apa? Untuk masa depan anak-anak itu. Nah, ibu sekarang berjuang untuk masa depan anak-anak itu. Sudah siap teman-teman? Sudah kerjakan apa yang mungkin? Siapa yang memimpin pasukan sekutu? Azam sudah. Teks bacaan ada, jika tidak ada yang punya teks bacaan di depan ada ketentuan di awal. Pada tanggal 20 Oktober 1945, Tentara Sekutu di
dipimpin oleh Brigadir Betel Mandi Darat di Amrawa, ya, mengurus tawanan perang. Kata Belanda dia mengurus tawanan perang. Lihat apa lagi? Kendaraan satu ini disenjatai oleh Dr. Radmanis Sikil, ya. Tidak punya suara. Sudah bisa kita diskusikan. Sudah itu tadi. Apa hubungannya dengan video pertama kita tadi? Tadi kan video tentang apa? Tadi video bercerita tadi tentang bunglon. Ya, bunglon. Dia berupa warna kulitnya. Kemudian apa lagi? Jadi apa kaitannya dengan teks bacaan kita? Cara mengenal hewan manusia sama melindungi dirinya dari musuh. Iya, itu adalah salah satu bentuk cara kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau kita tidak menyesuaikan diri lingkungan, maka kita akan punah, ya. Loh, maka kita akan punah. Video tadi. Jadi hewan dan manusia. Jadi hewan dan manusia itu sama-sama menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dengan cara taktik dan berkelompok. Ya, itu namanya kita berkelompok bersatu. Ya, jika kita tidak bersatu maka kita akan kalah. Begitu juga dengan hewan tadi, bunglon contohnya. Sudah selesai, kita lanjut kepada LKPD 2. Sini tadi sudah kita lihat bagaimana bunglon menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Ya, sekarang bagaimana lagi dengan hewan-hewan lain? Bagaimana dengan hewan-hewan lain menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya? Contoh apalagi itu? Ada cumi-cumi, ada apa lagi? Siput. Kita lihat. Coba kita lihat dan kita kerjakan LKPD kita. Banyak sekali hewan-hewan yang menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Ini adalah salah satu cara hewan dan manusia menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Tolong buat nama kelompok anak-anak ibu, buat namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, baca nama-nama orangnya, kemudian kerjakan baca dulu teks itu. Apa tadi mimikri? Apa tadi di dalamnya? Ada mimikri, ada apa lagi? Kamuflase, apa lagi? Autotomi. Banyak hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang berbeda-beda. Iya. Iya, tidak ubahnya hewan dengan manusia. Dia menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya agar tetap hidup, agar dia bisa bertahan hidup di dunia ini. Sudah, anak-anak ibu baca, kemudian kerjakan ke LKPD-nya, anak-anak ibu buat kesimpulannya. Baik, ada yang perlu anak-anak ibu tanyakan tentang LKPD ini? Dibuat di sebelah ya, di sebelah gambar itu. Cumi-cumi, yang pertama cumi-cumi, dia menyesuaikan dirinya dengan apa? Nyempot. Ya, kemudian apa lagi gambarnya? Walang sangit. Walang sangit itu dengan apa dia menyesuaikan dirinya? Bagaimana caranya? Kemudian apa lagi? Siput. Ya, siput dengan bagaimana caranya dia menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Kalau anak-anak ibu buat istilahnya, kalau siput apa? Terenggiling, gina, ada terenggiling, ada cicak, banyak macamnya. Sekarang anak-anak ibu baca dan kerjakan LKPD-nya.
Nih, mimikri, kamuflase. Coba Kevin baca kamuflase, Kevin. Baca. Kamuflase. Dibaca Kevin, kamuflase. Baca. Itu ada di depan. Di depan aja baca kalau tidak kelihatan. Menyesuaikan diri dengan tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sering dianggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Jadi kamuflase itu adalah belalang sembah yang menyesuaikan bentuk tubuhnya dengan dia tempat hidupnya. Kemudian apa lagi? Mimikri. Apa itu mimikri, Bunga? Mimikri. Iya, apa itu mimikri? Nah, itu tadi bunglonnya. Bunglon tadi dia menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya dengan mengubah warna kulitnya. Berarti bunglon itu tadi mengubah warna kulitnya dengan cara melindungi dirinya dari musuh. Apa istilahnya namanya? Widya? Mimikri. Ya. Jadi istilahnya adalah mimikri dalam ilmunya. Setelah itu kamuflase itu cara kawan melindungi dirinya. Apalagi cicak. Tuh, cicak autotomi. Ya, autotomi. Nah, Fadila baca. Coba Fadila. Coba baca Fadila biar terdengar sama temannya semua. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadang melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Nah, ya benar. Jadi autotomi, cicak itu istilahnya autotomi, memotong ekornya, ya. Kemudian terenggiling menggulung dirinya dengan melakukan sendiri dengan mengangkat tubuhnya bentuk spiral. Cara ini dilakukan. Coba Nana. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulung tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah Umpan, ya. Contohnya hewan-hewan yang menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Nah, sekarang anak-anak ibu coba jawab KPD-nya itu tentang cumi-cumi, walang sangit, dan siput. Bagaimana pula cara siput menyesuaikan dirinya? Bagaimana pula dengan walang sangit? Walang sangit tahu itu apa? Apa itu walang sangit? Belalang. Kalau istilahnya bahasa kita adalah belalang. Siput tahu kan? Nah, tahu siput. Banyak cara hewan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Nah, cumi-cumi, bagaimana cara cumi menyesuaikan dirinya? menyemprotkan tinta. Ditulis, kalau tak tahu jawabannya langsung tulis saja, jangan ditunggu pula disuruh, tulis saja.
Jangan lupa Anda Ibu buat dengan kalimat efektif dan kata-kata apapun. Jangan gunakan kata-kata daerah kita, kalimat daerah itu tidak termasuk kalimat baku. Siap. Kok gede lah. Udah?